Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, ana Muhammad Ziyad, alumni ke-6 Pondok Pesantren Minhajus Sahabah atau Al-Minhaj Bogor. Alhamdulillah, saat ini ana sedang melanjutkan studi di Universitas Indonesia di program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Pertama-tama ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para asatidzah yang telah memberikan bimbingan kepada ana selama di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Cukup sekian mungkin. Saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ustadz Ziyad berarti anak panggilnya ya. Alhamdulillah, Ziyad aja cukup gak apa-apa, Sat. Kan Kita anak sebagai panggil murid Ustadz antum aja ya. lah. Nanti takut takut murid antum nonton. Udah ngajar kan sekarang ya? Udah ngajar ya? Sudah, Alhamdulillah. Oke. Di Ma'had sana dipanggil apa sama muridnya? Iya, dipanggilnya Ustadz ya. Oke, Semua ya guru. udahlah. Takut dikomplain anak nanti kalau manggil nama. Oke, Ustadz Ziyad. eh ini kita rekam nanti diupload di YouTube. Jadi perkenalkan nama dulu deh biar pada tahu. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin anda ingin memperkenalkan diri anda. Ya, namanya Muhammad Ziyad, ya biasa dipanggil Ziyad. Anak alumni ke berapa ya? Untuk SMA Al-Minhaj itu alumni ke-6. Ya, alumni ke-6 dari SMA Al-Minhaj. Untuk SMP-nya, anak di situ juga, di Minhaj juga, itu angkatan pertama. Di SMP angkatan pertama, dan untuk SMA-nya itu angkatan ke-6. Nah, Kalau jurusannya waktu di sini, waktu di SMA, jurusan IPA. Waktu itu baru ada 2 jurusan, IPA sama bahasa. oh gitu. Sekarang juga masih dua jurusan kita, Oh gitu. Soalnya jurusan kemarin waktu Dirasa itu, Islamiyah sama jurusan umum. Oh iya, cuman ada mata pelajaran pilihan gitu. oh bukan spesifik IPS, IPA gitu ya. Berarti ya. Enggak. Di yang Mahadantum sekarang masih gitu, masih IPA IPS. Iya, jadi ada 3, bahasa, IPA sama IPS. Oke, berarti masih pakai kurikulum 2013 itu. Kalau kita pakai kurikulum Merdeka. Udah benar-benar merdeka Iya, udah belajar kurikulum nasional sekarang. Berarti 6 tahun antum di sini ya, di Minhaj ya? 6 tahun. Gimana tuh rasanya? 6 tahun di Pondok Pesantren Minhaj Sahabah. Ya, rasanya mah kadang bosen, kadang ya ada waktu-waktu di mana bosen, terus kadang juga waktu itu sebenarnya sempat mau pindah SMA-nya, cuma nyari-nyari SMA nggak ada yang cocok, itu nggak ada yang ini. Ya akhirnya coba dilanjut dulu deh. Ya alhamdulillah lulus 6 tahun. Alhamdulillah ya, sampai lulus akhirnya. Tapi bagus Ya, nih kalau gitu. Ana harus gali nih antum. Yang bikin antum akhirnya bisa bertahan di sono apa ya kan? Ini PR Ana nih terutama ya, biar anak-anak yang udah ada di sini di SMP udah 3 tahun, biar lanjut di SMA tuh nggak bosen gitu loh. Kalau dari antum tuh gimana ya kira-kira? Dari perjalanan antum aja maksudnya. Antum dulu tuh ngapain aja yang bikin akhirnya teralihkan, nggak pikirannya tuh bosan bosan bosan, nggak mikir itu mulu gitu. kalau waktu itu ya, karena di SMP-nya kan anak angkatan pertama, jadi waktu itu masih, ya masih belum kayak sekarang lah. Oke. Fasilitas pun masih masih minim, terus pembelajaran akademiknya juga masih kurang. Jadi waktu itu pas udah 3 tahun ya, rencananya itu ya udahlah mau nyari sekolah. Kan dari awal sih emang anak pengennya IPA ya.
Waktu Hmm. itu emang sudah ada IPA, terus nyari yang agak bagus lah. Waktu itu kan Minhat juga masih ya masih di bawah lah standarnya gitu. Jadi pengen nyari yang bener-bener pelajaran umumnya udah sudah bagus gitu. Cuman waktu itu nyari-nyari nggak dapet gitu. Hmm. Ada kalau ada pun ya mahal gitu. Kan karena nyari yang biayanya pun di bawah. Bingung-bingung untuk masuk negeri juga nggak dibolehin juga gitu. Jadi Tapi harus antumnya mah kalau pengen. mau negeri sebenarnya ada dekat rumah. SMA negeri ada dekat rumah, cuman ya karena takut pergaulan juga akhirnya ya udahlah, orang tua juga bilang ya udah coba aja lanjutin dulu sini, kalau nanti emang udah nggak kuat, bosan juga nggak kuat, dia tinggal pindah gitu. Kira ya udah coba ngikutin kata orang tua gitu dulu. Oke. Tapi alhamdulillah akhirnya mah sampai 6 tahun ya. Sampai 6 tahun lulus dan masuk ke Universitas Indonesia. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung Antum masuk. alumni keberapa nih yang masuk di situ? Alumni Minhaj yang keberapa yang masuk ke Universitas Indonesia maksudnya? eh Angkatan ke-6 ya, tawarnya sih kedua, kedua gitu. Jadi angkatan pertama itu kan angkatan yang satu musik ya. Angkatan pertama kata Mufid, terus? Dan belum ada, terus angkatan kedua ada, di situ ada Abang Ana. Oke, Abang Ana lulus cuman sempat gap year 2 tahun. Gap year 2 oke, tahun di situ bimbel lah, belajar-belajar, berhasil masuk UI tahun berapa ya? 2018 ya. Iya 2018. Ya, jadi dia masuk angkatan 2018. Ya, jadi karena angkatan satu dua tuh kayak dulu di Minhat itu kamarnya pun digabung, itunya digabung, mm, cuman belajarnya dipisah gitu. Jadi mereka kayak jatuhnya kayak kurang kurang dia ya kurang di inilah. Jadi pas masuk UI iya, ya belum kayak sekarang gitu. Ada datanya, ada ininya, oke, database-nya ada, nyari di mana. Jadi ya iya. belum inilah. Nanti sekalian Ini kita angkatan masukin data Abang Antum nih. Alumni UI pertama berarti ya. Nanti kita pastiin. Boleh disebutin iya, nama lengkapnya di sini? namanya Lukman doang sih. Oh, Lukman. Satu Pakai kak. doang. Lukman doang gitu. Lukman gitu ya. Lukman. Ngambil apa tuh? Jurusan apa? Dia waktu itu ilmu perpustakaan. Oke. Nanti bantu juga komunikasi sama Abang Antum berarti ya. Pengen ngobrol sama alumni pertama yang masuk ke UI dari Pondok Pesantren Minhaj Sahabat. Ya insya Allah, insya Allah. Oke. Tadi Antum agak kepotong sama mana, Afwan? Lagi masih ngomongin tentang apa tuh tadi? Yang alumni ya. Ya, ang- angkatan ketiga empat itu anak kurang tahu deh ada atau enggak. Cuman kan karena emang untuk yang mulai-mulai masuk PTN itu kan di angkatan kelima ya. Angkatan Mm-mm. tahun di atas sana itu. Itu udah mulai banyak yang masuk PTN. Cuman waktu itu tuh Ustadz angkatan Arbian kelima ya? Angkatan 5 tuh ya? ya Hmm. Ardian, Gibran, lagi waktu itu. Udah ada yang nyoba masuk UI, cuman belum Mm-mm. tembus gitu. Oh gitu. Waktu itu ada si ini kalau nggak salah Gibran itu ya, dia ngincer fisika juga kan, fisika UI. Hmm, hmm. Cuman belum tembus, tembusnya di IPB kalau nggak salah matematika. Jadi waktu angkatan mereka itu banyak yang di IPB, bos. Ya Kalau pas kakak angkatan keenam Antum, mana oke, ya nah, boleh lanjut. ya angkatan keenam mana alhamdulillah nyoba, alhamdulillah tembus. Oke, alhamdulillah ya. Kalau kakak Antum tuh pakai jalur mana tuh waktu itu? Kan gap year 2 tahun. UTBK, Oh, SBM. jalurnya UTBK. Nah, kalau Dulu Antum, mas, anak aja sama jalur UTBK. jalur UTBK. Ya Oh, berarti jalur kedua ya? Bukan mandiri, bukan? kan, ya jalur kedua. Pertama kan undangan ya biasanya. Yang kalau zaman Antum namanya ini kali ya, SNMPTN kali ya? Masih itu bukan? Ya SNMPTN, Tuh berarti Antum jalur SBM-nya. ya SBM-nya. Dulu masih SBM Oh, namanya. oke oke, berarti jalur SBM.
Nah, tapi sebelum nanti Ana pengen tahu tentang perjalanan antum khusus masuk di ininya ya, di UI-nya sama menggali beberapa hal biar jadi manfaat buat adik-adik antum. Tapi barangkali antum mau menceritakan perjalanan antum tadi udah sekilas ya, lebih spesifik perjalanan antum dari SMA Al Minhaj sampai masuk ke Universitas Indonesia tuh mungkin ada hal-hal yang berkesan yang mau antum ceritain. Yang berkesan sebenarnya banyak ya. Ya, yang bisa Jadi di-share aja di sini lah. awalnya itu dulu ya, awalnya itu kan emang tujuan anak itu mau untuk kuliah itu ngambilnya umum, bukan agama gitu. Tapi Oke. di SMP-nya kualitas untuk pelajaran umum di Minhat waktu itu karena anak angkatan pertama jadi masih baru, itu masih jauh di bawah standar lah gitu. Bahkan di kan masih ada UN itu ya waktu itu ya di SMP. Ya. UN aja nah, untuk 4 mata pelajaran untuk SMP itu rata-ratanya 6 gitu. Jadi matematika waktu itu sempat dapat 40 berapa. Itu nilai Yang paling UN. tingginya bahasa nilai UN. Nilai UN. 4 atau 5 tuh anak lupa. Oke. Itu tertinggi kedua di angkatan. Oh, Itu tapi tertinggi tertinggi. kedua ya, antara BAN sama BANAT gitu. Tertinggi kedua dengan nilai segitu. Jadi kan kalau 4 pelajaran kan NEM-nya harusnya 4 ya, Ya. 40. Anak cuma dapat 26 apa ya, 24, 26, 25 gitu. Tertingginya 28. Jadi ya masih itulah. Kira bagusnya di agama. Jadi untuk anak itu untuk di agamanya alhamdulillah nilainya eh, ya konstan lah di atas 90 terus, 90, 100, 100 gitu. Jadi pas masuk SMA eh, hanya ada 2 jurusan, bahasa dan umum, IPA. Itu banyak guru-guru di sana sebenarnya yang apa ya nyuruh atau ngasih arahan ke anak itu untuk ngambil bahasa gitu. Jadi untuk Hmm. peliti ataupun Madinah. Cuman karena anak maunya umum, ya udah anak tetap ngambilnya IPA dengan kondisi ilmu dasarnya yang seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi di awal-awal SMA itu kelas 10 ada anak ingat satu guru matematika ya. Dia kan megang dua, matematika fisika. Ustaz Iqbal Palawa. Anak kurang tahu deh pas itu nanti sudah ada tahu belum ya. Belum lah, Dia belum. jadi megang dua, temannya temannya Satrida itu. Ya. Megang dua matematika sama fisika dengan eh, pengetahuannya dia kalau anak IPA itu artinya sudah mahir ya di Hmm. matematikanya, Hmm. terutama matematika dasar dan lain-lain. Di awal masuk ternyata mendapati kondisi kelas IPA itu di kelas 10 zaman anak ya bukan seperti kelas-kelas IPA pada umumnya gitu, di Oke. sekolah-sekolah negeri. Bahkan ada Saat yang itu ditanya ya. penjumlahan ya Oke. penjumlahan pecahan pun nggak bisa, penjumlahan desimal nggak bisa, masih banyak yang seperti itu. Jadi ada ingat waktu itu bab pertama di matematika itu kan eksponen, ditanya apa arti eksponensial itu nggak ada yang tahu satu kelas gitu, bahkan Oke. anak pun nggak tahu gitu. eh, Masalahnya sempat di spoiler ya sama guru matematika di SMP bahwa di kelas IPA itu ada 3 murid lah, 3 murid yang eh, pindah alih jenjang dari SMP ke SMA itu yang ada potensi lah, potensi di IPA gitu. Salah satunya Ana, ada Ana terus sama namanya Dani ya, Dani Riparo. Kalau Dani itu nanti lanjutnya kimia UNJ, terus ada satu lagi Rizky Palis, cuman dia nggak sempat sampai lulus gitu, pindah. Ditanya ke Ana yang mungkin eh, dapat spoiler dari guru SMP tadi ya, yang Hmm. ada potensi gitu. Ana pun nggak tahu eksponensial itu apa. Ternyata artinya Oke. gampang pangkatan kan. Dari situ dia udah mulai apa? Udah mulai malas gitu. Mungkin udah nggak sesuai ekspektasi dia di kelas IPA. Dari situ udah mulai setiap ngajar itu, setiap ngajar pasti ada
marah-marahnya, bahkan kita satu kelas disuruh les pelajaran SD gitu saat liburan. Ya dari kita mulai mulai nyoba ngejar materi Mm-mm. sendiri, belajar sendiri, terutama materi-materi SMP. Ya alhamdulillah dari situ mulai dapet lah, eh, bisa bisa ngejar gitu, bisa ngejar materi-materi yang beliau ajarkan gitu, terutama di matematika dan fisikanya. Ya alhamdulillah terus kemudian beliau fokus di matematikanya saja, terus untuk fisikanya tiba-tiba ada Farida ya, jadi diganti Farida yang Oke. masih berlanjut. Terus di akhir kelas 12 Ustadz Imam gitu, sama Ustadz Imam kan, Ustadz Imam ngajar fisika, untuk matematikanya sama antum waktu itu ya, yang di kelas Oke, 12-nya, semester 2 ya, akhir. yang akhir-akhir itu. Karena dari situ lo mulai suka fisika, karena suka fisika pun karena itu, jadi dari awal udah coba ininya fisika gitu. Guru yang bisa untuk memahami, untuk ngasih pemahaman ya, yang mudah itu fisika gitu. Untuk kimia waktu itu nggak tahu karena anaknya nggak suka atau apa, jadi belajar itu nggak masuk masuk kimia. Untuk biologi Oke. karena anak kurang suka baca juga, lebih suka ngitung, jadi hanya sekedarnya untuk biologi gitu. Jadi kayaknya fisika nih seru juga gitu, asik gitu kan, ngerjain soal kayak ngerjain teka-teki aja gitu kan. Ya dari situlah Oke. kira di kelas 12-nya, kelas 12 kan udah mulai pikir mau kemana ya, karena mungkin yang banyak fisika kan biasanya cuma teknik ya, coba mengejar lah ke teknik. Kira pas kelas 12-nya itu kan masih ada UN waktu itu ya, rencananya masih ada UN. Jadi di Minhat itu diberikan fasilitas untuk pendalaman hanya untuk UN sebenarnya, Ada kan modulnya belajar ya, tuh. warna hijau. Iya, maksudnya hijau tuh. Jadi hanya diberikan pendalamannya itu UN gitu. Waktu itu kan belajar sampai siang, sorenya pendalaman UN. Untuk pendalaman UTBK-nya sendiri kan nggak ada gitu waktu itu, belum ada fasilitas itu. Tapi akhirnya Parida bikin lah bimbel untuk anak-anak yang mau aja gitu. Mhm. Ini ada biaya tambahan gitu, jadi Parida sendiri yang ngelola untuk UTBK. Jadi lesnya malam setelah Isya, setelah Isya kan, karena habis maghrib ada halako Isya, makan malam sebentar, sekitar jam 8-an lah, jam 8.15 itu belajar lagi sampai jam setengah 10 atau jam 10 itu. Waktu itu awalnya juga nggak ikut, awalnya itu nggak ikut les itu, cuman Faridanya maksa minta, kira ya udah ikut. Pakai bukunya waktu itu Wangsit ya, Wangsit yang tebel itu, dia bahas-bahas soal dari situ sih, soal-soal untuk tes skolastiknya. Sama waktu itu tesnya masih ada dua rencananya itu, tes skolastik sama yang CTA-nya, potensi akademiknya. Jadi untuk saintek masuk matematika lanjut, fisika kimia biologinya masih ada, masih dites gitu. Jadi itu saya bikin, ya lumayan juga sih belajar dari pagi berarti sampai malam setengah 10. Oke. Tapi kan Masya Allahnya dengan segala keterbatasan yang Atum ceritain, Atum bisa tembus UTBK di Universitas Indonesia kan? Di UI kan? Ya, ya alhamdulillah itu ya, eh, kehendak Nah Allah juga. ini Jadi ya, waktu itu kan sebenarnya karena COVID ya, sebenarnya itu karena COVID, jadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang tiba-tiba berubah. mm-mm. UN dihapus, jadi bisa fokus langsung ke UTBK. Oke, Terus tiba-tiba di UTBK-nya itu TPA-nya juga dihapus, jadi hanya tes skolastik doang. tes skolastik ya. Nah, jadi yang dites hanya itu doang. Fisika, kimianya, biologinya nggak dites gitu. Jadi Siap, oke. ya ini kan ada pengurangan beban itu, jadi ya alhamdulillah lebih enteng juga. Ya, oke. Akhirnya pokoknya berarti ngambil jurusan fisika di UI. Nah, fisikanya ini pendidikan apa
murni. Kalau di UI kan nggak ada Oh pendidikan. gitu, nggak ada pendidikannya. Nah, tapi sekarang antum ngajar ya? Ya, Emang emang maksudnya itu bagian dari cita-cita antum? nggak juga sih, ngalir gini aja. Oh gitu. Oke, tapi antum tadi kan antum sempat sebutin nih yang di UI itu pertama kakak antum ini versi antum lah ya. Nanti kalaupun misalkan ada versi yang berbeda juga nanti kita sesuaikan. Nah, antum kan berarti yang kedua nih. Kan ada setelah itu juga ada tuh adik-adik antum yang masuk ke sana. Sempet tahu nggak? Ya ada. Yang atau itu dua angkatan di bawah Hana. Hmm, Jadi, namanya? anak anak angkatan 6, angkatan 7 itu tapi Banat. Oke. Banatnya berarti nggak tahu dia angkatan 7 atau bukan, karena kan yang duluan ada itu Bandin ya. Hmm, Jadi dia nggak tahu angkatan 7 itu. Tapi tahu di bawah Hana itu perempuan. Banat masuk geografi MIPA, hmm, fakultasnya MIPA. Jadi untuk geografi itu ada satu, habis itu di bawahnya dia, jadi 2 tahun di bawah Ana itu ada satu lagi masuk teknik kimia, perempuan juga Banat. Itu yang oke. Ana tahu dua. Terus di bawahnya lagi itu kalau nggak salah ada lagi gitu. Jadi berarti baru masuk tahun lalu ya, baru masuk tahun lalu itu angkatan, berarti angkatan 2023. Itu kalau nggak salah ada lagi yang masuk geografi, itu siapa namanya waktu itu ya, itu Banin. Terus, ya, Ya. Banin masuk berhasil, cuman katanya akhirnya dia pindah ini, pindah pindah kampus. Tahun oke. depannya mungkin dia lagi pindah gitu. Itu yang anak tahu. Jadi belum banyak ya Antum yang berarti berhasil nggak tembus. kenal ini, nggak kenal sama, nggak pernah ketemu gitu sama alumni yang masuk ke sana. Kalau yang 2 tahun di bawahnya ketemu, Siapa tuh? apalagi yang tahun di bawah anak itu ya, yang masuk geografi perempuan. Hmm, Itu karena satu fakultas di MIPA, sempat satu organisasi juga, hmm, ya, sempat ngurus satu organisasi. Kalau yang di teknik kimia karena jauh kan, waktu itu sempat oke. ketemu sekali doang, yang ngumpul bertiga itu, eh, ya sempat ini juga. Terus kalau yang 3 tahun di bawah anak nggak sempat ketemu, soalnya waktu itu anak udah akhir, semester akhir, jadi jarang ke kampus cuman kalau bimbingan doang, itu lulus, jadi nggak sempat ketemu. Oke. Oke deh, tapi pada intinya mah Minhaj ini walaupun di pondok pesantren gitu ya, anak-anaknya bisa lah ke UI gitu ya. Tinggal dilanjutkan aja. Berarti kan adik-adiknya sedikit itu kan sedikitnya lumayan lah udah kehitungnya kalau dari atasnya satu, antum satu, bawahnya itu udah berarti udah berapa tuh? Udah lima lah ya, lima ke atas itu kan yang kita tahu ya. Ya, Ya, mudah-mudahan bisa jadi semangat buat adik-adiknya. Tapi intinya antum pasti kerja keras lah ya untuk bisa masuk ke UI ini kan. ya alhamdulillah. Karena waktu itu dibilang dari abangan itu bilang kalau ada yang mau masuk UI langsung, ya nggak bisa ngandelin sekolah, ngandelin diri sendiri gitu. Ya, sebenarnya di mana-mana itu tuh bukan cuma di sini. Kalau memang mau punya cita-cita yang tinggi itu ya jangan cuma ngandelin pelajaran nunggu dijelasin guru gitu, tapi harus ada pendalaman dari kitanya. Coba aja deh Ya, antum tanya-tanya ke yang ini. Bahkan kan mereka suka ada bimbel tuh ya itu bagian dari tidak mengandalkan pelajaran di sekolah aja kan. karena nggak cukup juga kalau dari sekolah. Ya, Cukup. oke. Boleh diinfoin nggak biar sekalian nih jalur-jalur yang ada di UI tapi antum tahu ada apa aja jalurnya Iya, kalau mau masuk ke UI. sama itu kan biasanya ada jalur, biasa undangan dari ini PTN Kalau kalau sekarang tuh dulu. namanya SNBP. Ya, SNBP itu sekarang berubah-ubah namanya, bingung. SNBP, UTBK, sekarang SNBT ya, Ya, SNBT. jalur keduanya SNBT. Ya. Sama SIMAK kan, kalau SIMAK ya mandiri artinya Jalur kan. mandirinya. Ya, mandirinya.
selain tiga ini tuh ada jalur PPKB, pembelajaran pemerataan PPKB. Ya, itu. Jadi kalau PPKB itu pakai prestasi sebenarnya, tapi itu dari beberapa sekolah aja yang dikirim undangan dari UI-nya, seperti itu. Jadi ada Oke. beberapa sekolah yang diberikan undangan sama UI untuk masuk lewat jalur tersebut. Ya tujuannya tadi untuk pemerataan pembelajaran seperti itu. Hmm. Itu Tapi masuknya lewat jalur rapot. ada info cara tersendirinya nggak sih kalau yang itu tuh yang PPKB UI? Karena kan anak dua angkatan deh, seingat anak ini dua angkatan udah nyoba kita jalur itu, tapi ya memang kodar lo belum ada yang sampai tembus sih. Oh, itu berarti sebenarnya untuk sistem penilaian itu sama kayak yang SNPTN itu ya. Jadi Ya jalur karena kan itu rapot. kalau nggak salah salah satu syaratnya juga justru karena yang gagal dari situ tuh bisa nyoba jalur ini nih. Ya, jadi untuk penilaian ini yang dari kampus, yang ini kan dari jatuhnya mandiri juga ya. Kalau yang Ya, jalur-jalur ini penilaiannya pun 100% murni dari kampus gitu. Jadi kita yang bimbel-bimbel terus yang atau apa pengurus-pengurus bimbel itu nggak tahu apa aja aspek-aspek yang jadi penilaian gitu. Tapi salah satunya itu yang pasti itu nilai sekolahnya dilihat. Jadi alumni-alumni di situ udah berapa orang. Terus track record alumni di kampus itu tuh selama kuliah itu bagaimana IPK-nya atau IP-nya apakah naik terus atau gimana. Itu menjadi salah satu aspek penilaian ya untuk dia dapat diterima dari jalur rapot itu. Jadi masing-masing sekolah itu ada nilainya jadi di kampus tersebut. Contohnya UI gitu. Jadi UI punya nilai nih, Alminhaj skornya udah berapa. Itu diambil dari alumni yang masuk ke situ udah berapa, terus eh, selama perkuliahan itu bagaimana hasil perkuliahannya. Jadi bergantung juga dengan alumni-alumni yang udah masuk nih. nah berarti alumni Gitu. yang tadi antum ceritain yang udah lolos tapi nggak diambil, Ya itu juga tuh mempengaruhi tuh. oh Pindah gitu. ya, dia mah pindah. Udah setahun tahun belajar, jadi dapat 2 semester sih dia. Udah dapat 2 semester. Gitu. Harusnya kalau memang nggak niat berarti nggak usah ya, nggak usah daftar ke situ gitu ya. Ya, jadi kadang kan ada anak-anak itu yang eh, Nyoba-nyoba. dapatnya itu bukan pilihan pertama gitu. Ya. Pilihan kedua misal tahun depannya nyoba lagi di pilihan pertama. Oke, pengen tahu nih. Dia ada ini nggak? Kan antum 6 tahun di Minhaj nih. Masya Allah, berarti kan udah punya kebiasaan-kebiasaan yang udah melekat lah dalam diri antum. Nah, Alhamdulillah antum diterima di UI. Antum kan nggak gap year ya di tahun itu kan? Daftar kemudian antum lulus di tahun itu kan? Ya alhamdulillah nggak gap ya. Nah, terus ada sesuatu yang mengagetkan antum nggak pas antum masuk kuliah di situ? Ini kan udah benar-benar umum nih, berarti kan di UI kan udah benar-benar umum nih, udah sesuai harapan antum. Tapi ada hal-hal yang ini nggak atau culture shocknya lah saat antum ada di situ gitu. Banyak tuh. Banyak. Oke, apa Apalagi aja yang bisa waktu diceritain? tahun pertama itu kan masih online belajarnya belum offline ya. Oh, Jadi karena COVID ya. ya COVID tahun 2020 jadi makanya sebenarnya angkatan COVID kan angkatan corona. Jadi kita 2 tahun awal itu online gitu. Di tahun kedua semester 4 itu baru blended jadi campur lah kadang masuk kadang online seringnya sih online gitu paling Mm-mm. masuk cuman kalau bahas tugas doang sama asisten dosen ya kultur shocknya pertama dulu di Minat kan belajarnya santai Oke. nggak ada beban nggak ada apa ujian bisa atau enggak ya udah bahkan mau ujian pun belajarnya ya gitu maksudnya nggak ada tertekan-tertekannya gitu jadi kita bawanya apalagi santri kan Mm. mental seperti itu kalau udah nggak bisa ya udah nggak bisa gitu nggak ada rasa apa ya takut kalau nggak bisa gimana gitu Mm. jadi kalau nggak bisa ya udah tetap happy tetap
beres ujian main bola lagi, main-main lagi. Belajarnya pun kan pelan-pelan gitu. Pas masuk tahun pertama itu ya kaget gitu. Tiba-tiba belajar kalkulus. Satu hari satu bab, satu pertemuan satu bab, fisika dasar satu pertemuan satu bab, langsung dikasih tugas, minggu depan udah selesai. Cuman soal-soalnya itu kan ya, ada perbedaan juga dengan ini. Iya. Itu dituntut harus bisa gitu. Terlebih waktu itu kena mentalnya di kalkulus sih. Jadi sistem belajarnya itu setiap pertemuan ada soal dan itu Mm. harus dijawab gitu. Nanti dipanggil, kalau dipanggil nggak bisa harus ngasih apa namanya jawabannya ya. Kalau jawabannya dipanggil nggak ada, ya dianggap nggak hadir di hari itu, di pertemuan itu. Jadi kalau di kuliah kan kalau alfa kalau kehadiran di bawah 75% nggak bisa ikut ujian. Iya. Itu pertama kaget, jadi semester awal itu IPK-nya malah turun, nggak naik, Oh gitu. di bawah gitu. Ya, jadi itu kan kaget. Ya bimbing santai, gitu maksud belajarnya kayak gini. Karena online juga jadi bawaannya kan kalau di rumah sambil rebahan, jadi kurang serius gitu lah. Itu kayak Iya. nggak ada type kuliahnya lah, kurang gitu. Ini kalau prosesnya itu yang pertama. Jadi Mm. ya belajarnya sangat cepat gitu kan. Kita harus bisa nimbangin. Ya, selain itu juga teman-teman kita kan mereka sudah terbiasa di negeri kan. Rata-rata kan anak-anak ya kalau nggak swasta ya swastanya paling swasta ala Azhar, model-modelan yang tinggi. Banyak kan negeri. Mereka masih sudah terbiasa dengan belajar-belajar seperti itu. Beda dengan di pondok. Itu yang pertama, kagetnya karena itu. Mm. Yang kedua ini apa namanya mungkin bahasa ya. Kalau di UI itu Kenapa kan tuh bahasa? semua pengantarnya itu buku-buku pengantar referensi semua itu kan Inggris ya. Mm. Jadi nggak ada pengantar yang bukunya itu bahasa Indonesia. Bahkan terkadang soal-soal latihan pun itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk tipe-tipe anak yang bisanya lebih ke bahasa Arab dibanding bahasa Inggris, itu cukup cukup menyulitkan lah. Jadi kita perlu translate dulu, apa dulu pahamin pelan-pelan. Itu yang Oke. bikin mungkin khususnya itu. Ya kalau untuk pergaulan antara ikhwan akhwat mah itu alhamdulillah masih bisa inilah, bisa nggak terlalu kaget. Iya. Dan antum udah punya bekal yang cukup lah kalau perihal itu kan. Ya alhamdulillah di pondok udah ngerti. Oke. Udah, itu aja berarti yang mau diceritain. Ya mungkin awal-awal sih itu ya. Mungkin sempat-sempat akhirnya bisa coba belajar itu pas mulai offline gitu. Mm-mm. Oh seperti ini. Udah bisa coba adaptasi lah. Antum berarti masuk Akhirnya offline mulai tuh pas semester berapa? semester 4 itu udah mulai campuran ya. Jadi eh, kalau dosen yang ngisi, kalau dosennya bisa masuk sehat, nggak ada masalah, itu masuk dia. Jadi tapi seringnya Mm. sih offline, masih online seringnya di semester 4 itu. Pas di semester 5, nah itu udah wajib offline seperti itu. Cuman kalau dosen lagi nggak enak badan ya itu lebih baik online gitu. Jadi masih ada beberapa yang online Mm-mm. pas semester 5. Ya semester 1 itu udah offline terus. Jadi mulai-mulai offline itu pas sudah masuk peminatan malah. Di fisika ada beberapa minatan gitu. Jadi pas sudah masuk peminatan itu baru masuk offline gitu. Oke, nah berikutnya Ana pengen tahu nih kalau tadi antum nyeritain fasilitas Minhaj yang di zaman itu masih gitu. Kalau di UI ini fasilitas pasti kan banyak, cuman yang bisa antum ceritain dah. Fasilitas yang ada di sana tuh gimana? Kalau fasilitas dibilang lengkap ya lengkap ya. Terutama lab untuk praktikum. Untuk praktikum fisika dasar itu online waktu itu. Jadi praktikumnya kita
hanya nonton video. Jadi yang ngambil ngambil datanya itu, jadi sistemnya ada kakak tingkat asisten labnya, dia bikin video di lab gitu untuk ambil data, untuk pengambilan data gitu. Ya, jadi kita hanya nonton dari YouTube gitu. Baru masuk masuk ke lab itu di semester ya itu 4. Ada persikum fisika lanjut, ngambil itu udah offline. Jadi kita ngambil data semua itu offline, masuk ke labnya gitu ya lengkap alhamdulillah. Laboratorium fisika lanjut untuk lab sendiri kan ada banyak, dipisah-pisah gitu. Laboratorium fisika untuk elektronika beda lagi, bahkan ada khusus untuk yang main-main radiasi. Jadi bahan-bahan radioaktif itu ada ruangan tersendiri, dengan desain ruangannya pun beda ya. Terus ada juga laboratorium untuk peminatannya. Jadi untuk fisika material, terus fisika Oke. medis. Kebetulan aku ngambilnya fisika medis. Jadi ada labnya. Jadi ada sinar X di situ. Terus Anda juga pernah ngukur-ngukur pakai sinar X itu, ngukur radiasi. Jadi pakai nama ininya lupa itu. Yang ada di fotonya, yang udah masukin di drive itu, ada Oke. fotonya kecil gitu. Ada yang pakainya kertas gitu, jadi kertas kita sinarin pakai sinar X, terus nanti dihitung radiasinya. Nah itu lab-lab seperti itu ada. Habis itu untuk ruangan kelasnya, ya ruangan kelasnya lengkap, ya lengkap ya, ada apa namanya, papan tulis, yang biasa papan tulis seperti itu. Hmm. Untuk infokus ada, tinggal dipakai. Kalau untuk sarana prasarana olahraga pun lengkap, itu di MIPA sendiri ada lapangan basket, futsal, itu biasa dipakai untuk tanding antar jurusan ya. Ada lomba itu namanya, nggak lupa tuh nama yang diadain sama BEM MIPA-nya. Jadi lomba inilah antar jurusan, antar Hmm. departemen di situ. Lapangan-lapangan untuk eh, itu di MIPA ya. Kalau di UI-nya sendiri itu ada SOR, sarana olahraga. Itu di situ lengkap, futsal bisa, badminton bisa, terus tenis meja pun ada gymnya juga, gymnasium, lapangan basket. Itu kalau nggak salah Satrida itu sering jadi juri basket di situ. Di Oh UI, makanya gitu. beliau sering balik UI. Pernah ketemu tapi antum? Dan sama sempat ketemu pernah habis kuliah, temuin dulu sore Warida, Hmm. ngobrol-ngobrol. Habis itu beliau jadi ini kan wasit gitu. Terus ada ininya juga kok, apa namanya, stadium, stadion, Apa? stadion, ada stadion, Oke. stadion untuk sepak bola. Kalau untuk ada ini klinik klinik Makara, klinik Makara itu kalau untuk mahasiswa pakai ini ya, KTM, itu enggak, dulu mah gratis ya. Sekarang Anda kurang tahu deh, mahasiswa itu bayar atau masih gratis gitu. Kalau dulu Hmm. gratis gitu, jadi kita bisa kalau nggak enak badan bisa minta obat ke situ, periksa, minta obat yang itu mahasiswa. Untuk RSUI-nya ada, itu biasanya kalau RSU itu untuk penelitian-penelitian mahasiswa kedokteran juga banyak di situ. Itu rumah sakitnya ya, rumah sakitnya untuk umum juga sih, untuk umum. Untuk asrama ada, cuman asrama ini eh, dikhususkan dulu, didahulukan untuk orang-orang yang rumahnya itu di luar Jabodetabek gitu. Jadi yang Tapi yang terutama yang di luar pulau Jabodetabek ya. tetap bisa dapat. Masih bisa, cuma diakhirin kalau ada sisa gitu. Oke. Kalau ada sisa baru bisa. Jadi yang diutamakan dulu yang dari Di Sumatera, luar-luar. dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu Hmm. diutamakan dulu. Jadi yang diutamain ini yang jaraknya semakin jauh gitu. Utamanya kalau ada sisa baru boleh nih yang di sekitar Jabodetabek yang rumahnya jauh 2 jam, 3 jam, bisa masuk gitu. Itu pun biayanya murah ya. Ada yang tawanan itu, kalau kamar satu kamar 2 orang itu 150-an kalau nggak salah, 150 Oh atau gitu. 200 gitu.
Ya jadi satu kamar jadi 2 orang. Ada yang sendiri bisa. Jadi satu kamar sendiri itu ya lebih mahal. 300 atau 200 2,5. Di asramanya pun itu udah lengkap ya. Ada wifi, kantinnya ada, dan kantin termurah ya di situ. Oke. Jadi kita ada anak MIPA, kalau lagi pengen makan murah, ngirit uang dari habis kuliah, habis kelas, kita pakai motor ke atau naik naik bikun ya, bis kuning ke Mm-mm. asrama buat makan. Nanti balik lagi pakai bikun. Bis kuning juga ada bis kuning gratis itu ya, tinggal naik doang. Untuk orang-orang luar pun bisa tinggal naik. Kalau operasinya itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin Mm-mm. sampai Jumat itu sampai malam dia, sampai jam 10 apa setengah 11 gitu. Anda lupa. Kalau hari Sabtu cuma sampai sore, maghrib. Ini kan fasilitas itu aja yang ada. Oke lah, Apalagi ya? pokoknya pasti banyak lah fasilitas mah ya. Udah lengkap pokoknya pasti kan. Oke, lengkap sih. Cuman kalau dulu Oke, ada bikun, ada ini sepeda kuning. Dulu itu sebelum ada masuk ada sepeda kuning gitu. Kita masih bisa pakai minjem gitu, gratis. gratis. Cuman kalau sekarang nggak ada, udah nggak ada, udah hilang. Oh gitu. Nggak ada gantinya juga. Ada ganti, cuman berbayar BIM. Sepeda listrik yang warna ungu itu BIM. Oh, yang ungu tuh yang sempat Jadi ramai ya? ya dari luar itu dia yang masih di situ Masih lumayan. ada tapi sampai sekarang. Masih ada sekarang BIM masih. Oh. Ya oke, Ana sambil Kalau nampilin foto-foto yang antum kirim nggak masalah. ya boleh boleh contoh Seth. Untuk foto-foto banyak yang udah hilang karena sempat ganti HP kan. Hilang apa HP yang dihapus dulu nih? awal hilang di HP yang lama gitu. HP yang lama udah nggak Oh. bisa nyala. Udah muncul belum di layar antum? Sudah. Udah ya. Nah ini. Nah ya. Oke, gimana nih dari foto ini? Apa yang bisa antum ceritain? Wow. Kalau misalnya ini pertemuan terakhir dari Ana lupa, beliau ini dosen yang tengah ya. Yang ini dosen. Beliau itu ngajar 2 matkul soalnya waktu itu, fisika kuantum sama medan elektromagnetik. Ana lupa ini matkul yang mana. Jadi ini pertemuan terakhir antara fisika kuantum atau medan elektromagnetik gitu. Ini sebelum sebelum UAS foto barengan dulu Oke. kelas terakhir. Dan ini beliau waktu itu kelasnya bahasa Inggris kalau nggak salah, yang kelas medan elektromagnetiknya. Jadi karena kita fisika UI itu sudah akreditasi ke ASEAN atau mana gitu, jadi diwajibkan itu ada beberapa kelas yang harus menggunakan pengantarnya itu bahasa Inggris gitu. Kebetulan anak lempar ke kelas yang bahasa Inggris ini, kelasnya beliau. Jadi beliau yang ngejelasin materi semua dari awal sampai akhir ya pakai bahasa Inggris Oke. gitu. Kalau yang ini, Oh ini rapat ya organisasi. oke berarti antum ikutan organisasi juga. Organisasi tapi aneh lebih aktifnya ke yang ke ini apa namanya, keagamaan, lembaga dakwah ya, lembaga dakwah Oke. Termasuk yang diperhitungkan pastinya ya kalau alumni Minhaj ya. ya. Tapi kadang banyak alumni pondok itu yang setelah masuk umum dia udah nggak mau lagi tuh yang Ya, ngurus-ngurus agama, jadi dia udah bener-bener malah ke banyak ke yang lain gitu BEM, ya. ya, ke BEM lah atau apa. Antum sendiri kalau yang bikin antum masih em, tertarik di situ tuh apa? Sama buat nyari teman aja sih, soalnya kan pergaulan di umum kan gitu ya. Mm-mm. Jadi ya udahlah, nyari teman dari lingkup yang lembaga dakwah aja, jadi masih Oke. masih aman lah. Itu. Sama jaga ini sih, jaga hafalan.
Oke. Dari, Ya, nanti ada fotonya juga kalau nggak salah antum ini ya, lo ikut lomba ini ya, ya, lomba tahfiz ya. nah, Ini nantilah. Mana ya? Ya, pokoknya ini ada deh suasana. nanti sambil ini ya, sambil berjalan aja. Oke. Kalau yang ini rame-rame nih. Ini waktu itu hari batik. Kok sekarang hari banyak banget tuh. Ada hari batik, ada Banyak itu hari-hari hari ya. batik. Wah. Hari batik atau hari Kartini, nah lupa. Pokoknya jadi hari Kartini kalau nggak salah. Waktu itu hari Oke. Kartini. Jadi kita seangkatan janjian pakai batik ya, pakai batik. Oke, pakai batik terus foto di depan ini gedung fisika ya. Jadi Mm-mm. ini gedung fisika yang ada lambang ini fisikanya di sini. Terus kebetulan ada ini yang di bawah ini itu tuh kaprodinya, kaprodi fisika. Oke. Ya, dan beliau lewat ikut foto bareng gitu. Ini lambang Fotonya apa masih nih bisa diinfoin nih? itu langsung ngopi ya. Hah? Lambang epsilon, Lambang apa? epsilon, Oke. epsilon. Ini masih pada pakai masker semua kan. Baru-baru Iya. awal-awal ini. Oke, berikutnya. Nah, ini lapangannya ya, lapangan di fisika. Bisa basket, bisa futsal, bisa volley. Jadi kalau lomba antar departemen ini di sini. Dan ini kita foto sebelum pembukaan acara apa namanya? Lomba lah, futsal. Jadi kita fisika angkatan ini kita foto dulu di sini. Setelah ini mereka latihan kalau nggak salah, ada latihan dulu. Oke. Latihan. Ya, ke random ini kan kalau udah diumum. Nah, ini foto wisudanya. Udah wisuda aja. Ini belum wisuda sih. Nah, ini masih prawisuda ya. Prawis Oh gitu. apa namanya? Kalau prawisuda itu yudisium. Ini pas yudisium. Jadi foto sama kepala ini yang ditanya ya. Mm-mm. Ini baru ini juga pas habis yudisium terakhir foto seangkatan. Ini anak nggak tahu adanya di mana ini. Apalagi Ana nih harus nyari juga berarti. Kecil sih Agak ya. kecil juga. Oke. Fotonya ini pakai kamera. Fotonya pakai iPhone. Oke. Kalau terkait ini nanti kita setel di akhir lah ya. Ya, Kalau terkait biaya, antum sebenarnya bisa bisa spill nggak sih biaya kuliah di UI yang pengalaman antum aja? kayak di zaman An aja ya. Soalnya karena nggak gitu update berita tambahannya. Karena kalau nggak Heeh. salah tuh ada beberapa perubahan masalah terkait biaya di UI ya. Yang dibilang tambah mahal. Oke. Tapi kan jadi ada gambaran nih yang antum ceritain ya berarti yang sekarang lebih dari ini gitu. Ya, jadi kalau zaman An itu untuk kelasnya dibagi dua. Untuk ada kelas paralel sama reguler. Berarti itu pemisahan kelas itu hanya untuk membedakan biayanya itu. Jadi untuk kalau kelas sehari-hari belajar di kelas itu nggak ada bedanya. Jadi kelas paralel sama reguler ini hanya membedakan untuk pembiayaan aja gitu. Hmm. Dimana kalau kelas reguler itu UKT sistemnya, uang kuliah tunggal. Jadi ya kita bayar per semester aja gitu. Dan di awal nggak ada uang pangkal ya, kita bilang uang pangkal, uang gedung itu nggak ada. Jadi langsung masuk bayar UKT udah per semester berapa juta, udah seperti itu. Kalau kelas paralel itu ada uang ininya, uang pangkalnya di awal. Ya. Itu yang per fakultas beda-beda gitu. Ya mungkin paling mahal fakultas kedokteran. Ya. Itu mungkin yang Oke. paling mahal. Untuk MIPA sendiri masih di bawah lah, masih nggak terlalu mahal.
Tapi uang pangkal itu nggak ada hubungan sama seleksi jalur masuk, nggak ada. Hmm. Ada. Jadi untuk Oh, ada juga. yang kelas reguler itu khusus untuk jalur SNPTN, undangan, terus SBMPTN atau UTBK ya, Hmm? sama jalur prestasi. Ada jalur prestasi itu. Nah, itu masuk kelasnya kelas reguler gitu. Masuk kelasnya kelas reguler. Kalau untuk yang kelas paralel itu bisa diambil dari SIMAK. Jadi zaman anak itu SIMAK kita bisa ngambil dua kelas juga, reguler juga bisa. Jadi di SIMAK ada pilihannya mau ngambil yang kelas reguler atau yang paralel gitu. Kalau yang paralel ya berarti biayanya ada tambahan gitu. Tapi peluang masuknya lebih besar gitu. Jadi kuota untuk paralel itu lebih besar daripada yang reguler kalau di SIMAK UI. Tuh. Jadi mungkin kalau ngambil kelas reguler lewat jalur SIMAK itu lebih susah daripada UTBK karena peluangnya kecil. Seperti itu. Terus ada kelas internasional KKI atau talent coaching ya. Itu juga ada uang ininya, ada uang pangkalnya. Jadi maksudnya kelas paralel seperti itu. Nah, untuk yang kelas reguler itu di zaman Ana masih pakai BOPB. Jadi berkeadilan. BOP sistem biaya biaya apa berkeadilan. Jadi berlaku subsidi silang. Ada yang berkeadilan sama yang P-nya itu apa ya? Pilihan. Jadi kalau yang kelas reguler itu ada kita bisa milih biayanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Di mana kelas satunya itu dari 0 sampai 500.000, kelas 2-nya 500.000 sampai berapa ya? Lupa anak. 1,5. Pokoknya nanti sampai di kelas akhir paling tinggi ya kelas 6 itu 6.500.000 sampai 7.500.000. Itu untuk yang saintek. Jadi paling mahalnya kelas reguler 7,5 zaman anak. Berarti terhitung nggak mahal-mahal banget ya. Satu semester kalau dia kena paling tinggi ya 7.500.000 gitu. Itu gimana cara ngambilnya? Jadi misalnya anak masuk jalur UTBK, otomatis kan kelas reguler. Nah, nanti kita milih mau ngambil biaya yang berapa nih, seperti itu. Semakin ke bawah, semakin rendah biayanya, persyaratannya semakin banyak. Harus nunjukin surat keterangan tidak mampu, terus minta tanda tangan tetangga kanan kiri dan lain-lain gitu. Jadi persyaratannya semakin ke bawah semakin banyak gitu. Waktu itu Ana sempat ngajuin untuk biaya 4 juta, ambil yang kelas 4 juta, cuman waktu itu nggak tembus gitu. Mungkin karena kan dilihat juga apa gaji orang tua, tanggungannya berapa, terus harus foto rumah, tampak luar, tampak dalam, ditanya motor berapa, mobil berapa, sedetail itu. Jadi waktu semester awal itu kenanya paling tinggi 7,5 gitu. Tapi kita bisa banding, ngajuin banding. Jadi di setiap akhir semester ganjil, ya di akhir tahun ya, semester ganjil itu, kita bisa ngajuin banding untuk nurunin biaya pendidikannya. Di semester 1 akhir Anda ngajuin banding, alhamdulillah turun jadi 6,5 gitu. Seperti itu. Akhirnya ya udahlah, daripada ngajuin banding lagi, persyaratan semakin banyak, semakin ribet, akhirnya sampai lulus segitu, 6.500.000 ya untuk per satu semesternya. Nah, kalau yang kelas paralel, itu kalau nggak salah yang adik kelas Ana di bawah tahun itu, yang di geografi, itu dia kelas paralel gitu. Karena dia masuk jalur SIMAK, maka paralel. Itu biayanya pilihan gitu. Jadi pasti di atas 7,5. Paling mahalnya kena 15 waktu itu, 15 juta. Jadi untuk itu lebih silang sih untuk anak-anak yang ini. Dan ada uang pangkalnya juga. Ada uang pangkalnya untuk MIPA sekitar 20-an. Ya, 20 sampai 30 lah. Ya sama-sama lah kayak pesantren. Sekarang kan pesantren segitu semua ya.
Cuman kalau ngambilnya teknik ataupun kedokteran ya pasti di atas, mungkin 40-an mungkin. Gitu. Karena kurang tahu juga biaya tempatnya berapa. Untuk gambaran sih gitulah kalau untuk yang simak ya. Kalau yang paralel seperti itu. Kalau biaya-biaya lainnya enggak sih, jadi udah nggak ada lagi. Untuk biaya-biaya tambahannya udah nggak ada. Kalaupun harus KKL, KKN gitu, itu biaya kehidupan sehari-hari aja mungkin. Tapi kita transportasi apa semua itu biasanya udah dari kampus ditanggung gitu. KKN ke Sukabumi terus naik bis, naik apa itu biasanya ditanggung dari kampus. Itu udah dari departemennya ya, seperti itu. Ya mungkin tanggungan sehari-hari aja. Ongkos atau biaya kos misalnya kalau nggak kos. Ya. Cuma kalau nggak kos di situ ya nggak mahal-mahal. 700, 800 itu udah dapet kos sebulan. Seperti itu. Tapi kalau Kalau mau murah udahan lagi, kayak antum, gimana? kalau mau murah lagi asrama mungkin. Ya yang tadi ya, 100 bisa 100 150 ya. Nah terus kalau itu, kalau antum nih udah masuk, sebenarnya masih bisa ngajuin jalur beasiswa atau apa gitu. Beasiswa banyak sebenarnya. Seth. Jadi beasiswa itu dari kalau udah masuk seperti itu, Hmm, beasiswa swasta banyak. Ya, contoh misalnya Paragon, BSI, Paragon dari Paragon ini ya, Wardah itu juga ada. Jadi ada website sendiri beasiswa UI gitu. Nah di situ UI ngasih informasi beasiswa yang masih buka, persyaratan apa aja, terus kita bisa ngajuin lewat situ. oke. Kita bisa ngajuin kirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini gitu. Itu tinggal pilih. Jadi ada slogannya kan, UI itu tidak mendrop outkan mahasiswa karena biaya. Karena emang kalau kitanya mau nyari beasiswa itu banyak gitu. Beasiswa bertebaran itu banyak dari Hmm, BSI lah, dari apa, perusahaan apa. Ya mungkin semakin besar beasiswanya, semakin banyak ininya ya. Biasanya harus magang di perusahaan tersebut, harus ngasih impact apa, ngasih oke. apa gitu. Pokoknya penuhilah persyaratannya gitu ya. Ya, saya minimal minimal paling bikin esai. Oke. Oke, menarik kayaknya untuk sementara ini terkait UI-nya cukup dulu. Nanti di lain waktu mungkin ya. Kita pengen ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan adik-adik antum yang ada di pesantren nih. Pertama, contoh, masih hubungan sama UI, cuman lebih dominannya hubungannya dengan sekolah juga dengan anak-anak gitu ya. Contoh misalkan pesantren dulu deh, jangan dulu adik kelas antum. Pesantren ini sebenarnya atau SMA-nya nih bisa bikin MOU nggak sih dengan UI? Perjanjian kerjasama seperti itu ya. Mm-mm, Eh, Aduh, Anda kurang tahu lagi. Cuman setahu Anda itu UI itu belum ada sih sekolah-sekolah yang kerjasama sama UI gitu. Paling gitu. bisa paling 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 itu yang memungkinkan ngasih pengajuan untuk apa sih namanya, Jadi pembicara gitu ke sekolah bisa. pembicara, jadi dosen pembicara, ngasih Mm-mm, pembicara dosen, dari dosen ataupun mahasiswa mahasiswanya ya, apa namanya, main ke sekolah-sekolah ngasih penyuluhan ngasih apa itu masih bisa. Cuma kalau untuk yang kerjasama dalam jangka waktu tertentu mm. kawan itu belum ada ya Tapi itu. kalau kalau antum akhirnya nanti tahu ada infonya kabari ana ya. Ya boleh boleh. Nah, atau enggak misalkan kayak tadi juga kan bisa jadi sesuatu yang menarik tuh selain alumni, kita bisa ngundang siapa gitu kan mahasiswa UI yang datang ke sini nyemangatin anak-anak kita kan kalau ada program-program seperti itu bagus juga kayaknya buat adik-adik Ya antumnya. kalau nggak salah udah ada programnya cuman mungkin anak yang kurang dapat info ya. Jadi setiap tahun itu kalau nggak salah UI ngirim UI go to school apa ya, apa UI Mm. school seperti itulah. Jadi ya mereka itu nyebar-nyebar ininya, bikin pameran lah ke sekolah-sekolah gitu. Nah, itu biasanya UI yang nentuin sendiri sekolah-sekolahnya atau sekolahnya yang ngajuin? Sekolah bisa ngajuin gitu. Oke.
Nanti mungkin anak cari infonya lagi deh, Oke deh. kabarnya. Terus kalau buat adik-adik antum kira-kira nih, antum sekiranya nih semisal, wah kayaknya ada adik-adik antum yang perlu dibantu sama antum, kira-kira antum mau ngebantuin nggak? Ngebantu dalam hal apa dulu nih? Maksudnya Nah, belajar atau Ana balikin ke antum aja, kira-kira kalaupun misalkan ada bantuan dari antum, bantuan seperti apa yang kiranya bisa dikasih ke adik-adik antum yang ada di pesantren gitu. ya aneh sih itu bersedia ya. Mungkin untuk belajar atau apa, belajar bareng, menjadi tutor. Ya insya Allah anak bisa. Cuman kan untuk waktunya mungkin gimana cara sistem kedepannya kan belum tahu ya. Walaupun anak Mm-mm. harus bolak-balik, Jakarta Bogor lumayan juga. Kalau lewat itu, kalau bisa belajar bareng gitu. Mhm. Untuk bantu-bantu ya belajar sambil motivasi-motivasi gitu kan. Insya Allah bisa. Iya insya Allah. Oke. Ya pokoknya kalau ada hal lain yang kebayang sama antum ya tinggal kontak Ana lah gitu. Ya aman ya, aman. Insya Allah. Nah, terus kalau untuk eh pesan mungkin buat adik-adik antum, antum mau ngasih pesan apa nih? Banyak loh sebenarnya yang pengen ke UI dari kita tuh banyak. Tiap tahunnya ada aja lah gitu. Ada aja makanya antum kira-kira pesan-pesan antum nih buat adik-adik antum tuh apa aja nih yang harus mereka lakuin sih selama di sekolah gitu biar bisa tembus ke sana. Untuk pesan ya. Ya konsisten dalam terus konsisten belajar. Jadi nggak usah belajar itu nggak perlu eh, untuk apa sih? Ya udah yang penting belajar aja dulu gitu. Untuk menghilangkan bodohan pertama ya, mengurangi inkompetensi diri. Jadi untuk meningkatkan kompetensi diri, urusan nanti kuliah di mana itu nanti urusan nanti gitu. Yang penting ya udah fokus dulu belajar belajar belajar, urusan kuliah nanti gitu. Kalaupun hmm, ada ya ditakdirkan UI atau di mana, itu artinya kan jalan terbaik gitu. Sambil doa, banyak banyak doa. Memang di pondok kan sama lingkungannya enak untuk beribadah dan lain-lain ya. Jadi ya pertama fokus fokus aja belajar. Kemudian kan juga untuk masuk eh, perguruan tinggi kan semakin kesini itu saingan semakin susah ya, semakin banyak gitu. Dan untuk soal-soal yang tahun-tahun ini kan juga mungkin banyak kan literasi. Mm-mm. Di TKA muncul kan Nah, mungkin sekarang baru muncul soal-soal nih UTB. TKA nih. Mungkin nanti DP itu. Jadi sekarang itu Indonesia mau meningkatkan skor PISA-nya ya. Jadi untuk sekarang ya perbaiki itunya narasi apa literasinya, kemampuan numerasinya. Itu karena ya, sangat-sangat ini Indonesia lah ya. Sangat-sangat rendah itu biasanya. Ya, apalagi santri kadang malas baca kan. Ya, Itu anak kurang tahu di Minat sekarang perpustakaan itu udah jadi atau enggak, Pak? Yang maksudnya yang di dulu kan di masjid ya, itu yang perpustakaan Banin itu masih ada atau enggak, atau perpustakaan yang campur sama Banat ya, perpustakaan di Minat itu berfungsi sebagaimana ininya atau enggak gitu. Ya, semoga aja masih udah bisa ya berjalan gitu perpustakaannya. Dan isinya ya nggak nanti cuma kitab gitu. ya. Oke, itu intinya mah harus semangat lah belajarnya gitu ya. Harus semangat belajarnya, jangan malah ya pasti kan di setiap tempat pasti ada keterbatasan ya. Tapi kan antum salah satu contoh yang sudah membuktikan Ya, dengan segala jangan keterbatasan terpaku, itu. ya, jangan terpaku dengan sekolah kok. Iya, Jangan, kalau santri-santri itu kan nyalahin ya, nyalahin sekolah. Kalau apa yang nggak bener ya udahlah, sekolah jadi begini, padahal itu kan salah ya, itu yang salah. iya. Ya. Ya, antum tapi mantau perkembangan ini Minhaj. Iya Nat, suka lihat itu setiap tahun ya masuk kemana aja. Hmm, Yang Anda lihat sih UI jarang tertulis di situ. Paling ya, banyak ITB, itu banyak. Unpad sekarang juga banyak, lumayan Unpad.
Yang belum tersentuh itu UI, ITB, UGM. Belum ada. Tahun 2024 ada tahun 2024. Tahun ini memang tuh nggak ada tuh tahun 2025 tuh. Nah, mudah-mudahan tahun 2026 ada lagi tuh. Nah, UGM betul belum. Karena kan sebetulnya kalau itu kayaknya dari sisi minat juga lah. UGM kan itu banyak jauh ya. nih yang daftar gitu ke sana kan. Kan biasanya semakin banyak Ya. yang daftar peluangnya makin besar. Kadang anak-anak itu udah takut duluan. Mau Ya, ke niat, takut-takut lah. Nyari aman. Ya sebenarnya nggak usah begitu. Coba aja. Jangan takut nyoba. Daripada ya, nyesalnya nggak pernah nyoba. ya. Tapi tetap harus rasional lah ya. Maksudnya dengan catatan kita tahu gitu perkembangan apa? Perkembangan kita belajarnya tuh udah sejauh mana. Ya tetap harus dengan rasional itu kali ya. Sadar diri lah. Kalau Kalau ada belajar belajar sungguh-sungguh udah ini, ya nggak ada salahnya untuk coba gitu. ya, artinya kalau Ana sih lebih ke itu aja. Tadi kalau kakak antum tuh jalur apa tuh? Masuk ininya, masuk Sama UI. Sama sama ya? sama UTBK juga. Bahkan bahkan 2 tahun kan? Ya gitu ya udah tahu. Iya, artinya maksudnya kalau memang seserius itu adik-adik antum bisa lah ya. Kalau seserius itu gitu ya. Istilahnya kalau memang beneran maunya di UI gitu. Ya di saat nggak tembus di tahun itu, ya istilah dengan setiap jalur tuh udah dilewatin. Kalau memang benar-benar mau di situ ya perkuat lagi 1 tahun ke depan. Bisa nyoba UTBK kan ya, bisa nyoba lagi sampai masuk gitu ya. Yang nggak ada salahnya untuk gap year, nggak gap year itu nggak apa-apa. Itu malah kita Mm-mm. ada waktu untuk memahami dunia luar ya selama setahun itu. Jadi nanti pas di kuliah nggak kaget, nggak kayak Oke. Ana gitu. Kaget tiba-tiba. Iya, iya. Jadi, Masya Allah nih. Kalau fasilitas kan Antum sempat pernah ngisi temu alumni ya? Iya dulu tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah itu. Nah, fasilitas fasilitas yang Antum lihat lah di Minhas tuh jauh banget nggak perbedaannya dengan zaman Antum gitu. Waktu Ana belum tahu, nggak tahu juga ya. Kalau dari Main-main atau dari berarti harus sering-sering main kira kemarin Ana terakhir itu bulan Desember Ana main itu, Desember awal itu Ana main. Desember 2025. Iya, bulan lalu Oke. itu Ana main sebentar doang cuman hari Ahad di main futsal sama angkatan itu. Ya kalau udah lihat dari gedung dari apa sangat jauh-jauh berbeda gitu. Dapurku Hmm. pun kan udah beda, kantinnya udah beda semua, kolam pun udah nggak ada gitu kan. Ya tambah bagus lah sekarang seperti itu. Ya cuman tambah gersang aja kolam nggak ada, kayaknya kok panas gitu jadinya. Iya, iya. Cuman untuk kayak perpustakaan, Anda nggak tahu eh, masih ada atau enggak. Waktu itu kan pas zaman analisis itu sempat ada gerakan literasi ya. Jadi Hmm. Anda lihat perpustakaannya itu isinya kitab-kitab doang gitu, kitab-kitab gundul bahasa Arab. Santri yang bisa baca itu kan dikit doang. Kalau yang lain-lainnya kalau ke perpus carinya ya nggak tahu lah, cuma ke perpus itu doang. Ya. Kita nanti ngumpulin buku, minta sumbangan buku ke wali-wali murid itu, buku-buku bahasa Indonesia gitu, buku bacaan sirah lah atau apa Hmm. yang dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Cuman ya nggak tahu sampai sekarang itu gimana kondisinya, atau perpustakaannya itu berjalan, bagaimana fungsi perpustakaan atau enggak. Untuk mungkin untuk laboratorium juga kan dulu zaman anak laboratorium seperti itu ya. Ya. Itu alat-alatnya rusak sama angkatan anak juga. Ya main Iya lah lah. biar maksudnya mainnya makanya ngabarin nanti anak kasih lihat lah perkembangannya apa aja gitu. Ya, insya Allah, insya Allah. Kalau kemarin dadakan soalnya jadi kan futsal futsal, ya udah futsal main. Ya nggak apa-apa, dadakan juga kan kalau misalkan lagi bisa ketemu, kecuali antumnya Hari yang memang A, udah ada agenda khusus yang mana nggak bisa repot kalau ngerjain yang lain baru. ya insya Allah insya Allah. Oke, pengalaman antum ngajar udah berapa lama? Kalau ngajar sebenarnya udah lama ya. Dulu selama lagi mahasiswa anak ngajar les. Oh gitu. Biasalah anak-anak MIPA itu kan pasti identik dengan les ya, privat Hmm, atau hmm, apa. hmm. Hmm. Jadi mulai ngajar itu
eh, selesai COVID itu ya, pas kuliah mulai offline itu kan udah mulai ngajar les. Jadi Ya. di Depok juga, di dekat UI itu ada semacam rumah belajar ya. Mm-mm. Ya di situ anak ngajar tergantung dimintanya sih. Jadi tapi setiap setiap pekan itu seminggu 2 kali lah. Di situ 2 hari yang ngajar. Kadang diminta ngajar SD, matematika, kadang SMA ngajar fisika. Jadi eh, menyesuaikan dengan ini aja rumah belajarnya itu. Lagi kurang apa nih guru fisika ya ngisi berarti ngisi fisika kelas 10, kelas 11. Kadang SMP matematika ataupun IPA-nya itu di rumah belajar itu sempat ngajar. Itu lumayan lama tuh sampai lulus. Mm. Itu sempat juga selama kuliah itu ngajar privat bahasa Arab. Jadi sempat ngajarin bahasa Oke. Arab juga. Kuliah fisika ngajar bahasa Arab. Itu Masya anak Allah itu. anak mah. Ya, jadi privat anak man online bahasa Arab. Itu terus eh, ada privat juga ada kakak, adanya masih SMP, kakaknya SMA. Adanya matematika, kakaknya fisika sama matematika. Jadi megang dua ini. Ya untuk ajar itu dua mapel itu doang sih. Mm. Ya, tapi Pas kan kalau lulus, itu kan antum termasuk termasuk ngajar orang-orang yang udah punya semangat untuk belajar kalau itu. ya semangat untuk belajar itu. Iya Kalau di kan? bimbel kan sama privat itu anaknya semangat Ya iya, gitu. udah pasti beda apalagi mereka yang ngerasa butuh gitu. Itu udah pasti beda. Nah, Ya, Ana pengen tahu maksudnya setelah antum lulus nih, terus masuk di kelas nah ini dengan orang yang berbeda-beda kan gak semuanya anak yang ada di situ juga wah ini lulusan UI fisika tertarik kan nggak langsung tiba-tiba mereka tertarik mereka punya dunia masing-masing. Kalau yang itu tuh gimana tuh? Kalau ngajar kondisi begitu. ya itu kan ngajar di sekolah ya. Jadi setelah lulus itu ijazah belum turun daripada kosong ada sekolah kalau dari ini ya di Depok butuh guru fisika. Anda lihat itu di ininya Mm-mm. kan. Ah, coba deh ngelamar ngasih ngirim CV doang. Coba ngirim CV, dipanggil. Tapi ternyata anda telat ngirim isi ininya ya. Jadi penempatan guru fisika di SMA itu udah ada. Oke. Sudah selesai penempatan guru fisika di SMA. Jadi anda tanya di SD. Di SD anda megang kelas 6 sama kelas 5 dua mapel matematika sama IPA. Dan ya melihat kondisi seperti itu apa ya anak-anak SD kan apalagi ya Gen Z gitu seperti itu Gen Z anak-anaknya kan kadang susah diatur kadang kita ngomong mereka ngomong gitu jadi kadang itu di awal-awal mulai ngajar anak SD seperti itu karena masih adaptasi nyoba adaptasi ya gimana cara ngadepin mereka gitu yang tenaganya itu nggak bisa habis kan ngomong ngoceh satu kelas berisik bahkan lagi dijelasin mereka main bola ya karena ada di pondok dulu dengan identik dengan kekerasan itu dan di zaman sekarang kan pemukulan-pemukulan itu udah nggak boleh tapi ya coba anak kerasin coba dulu mereka main bola bolanya anak ambil anak langsung robek di depan mereka anak marahin untuk kelas mereka nurut cuman makin lama makin kebal mereka gitu ya kesini sininya untuk ngadepin anak SD masuk kelas anak diem dulu sampai mereka diam gitu baru anak ngobrol untuk kelas 6 kelas 5 kan sudah mulai dewasa ya Oke. ya coba ajak 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 kerjasama ajak diskusi itu kalau lagi haknya belajar haknya Ustadz ngomong haknya Ustadz pengen belajar ya kalian harus penuhin haknya kalau waktunya istirahat berarti hak kalian untuk istirahat main-main ngobrol terserah gitu. Kadang kan ambil juga waktu istirahatnya kadang karena mereka ngambil hak hak anak hak Ustadz untuk ngejelasin mereka main-main gantian anak ambil Oh anak kecil gitu. contoh seperti itu mereka paham gitu iya oke berarti kalau lagi belajar kita harus penuhin haknya ya tanggung jawabnya dia seperti itu pas zaman tahun pertama ya Hmm. awal itu anak nggak mau lanjut ya jadi udah cukup setahun aja lah nyari yang lain dulu gitu
Tapi ditawarin untuk pindah ke SMA karena SMA itu kekurangan guru fisikanya nggak taunya. Jadi harus sesuai eh, linear ya, harus linear kan. Ternyata Iya. tahun lalu yang ngajar fisika itu guru kimia. Jadi guru kimia ini dia megang tiga, biologi, kimia, fisika. Karena tahun ini dia nyari guru yang linear fisika. Anak ditawarin ya udah kira anak pindah ke SMP, ke SMA. SMP SMA sekarang megang. Di SMP-nya dia menggunakan kurikulum sendiri ya. Ini swasta. Jadi IPA-nya itu dipisah dari SMP. Di Oke. SMP itu jadi belajar kimia, fisika, biologi. Cara belajarnya doang, KBM-nya doang. Itu kalau ujian masih digabung gitu. Jadi anak megang fisika di SMP dan SMA. Tantangannya beda lagi. Kalau di SD kan berisik, Kalau aktif di mereka ya. SMA. Kalau di SMA ya bagaimana anak dulu lakuin. Tidur, izin nggak balik, izin kamar mandi nggak balik-balik lama. Itu sih. Tapi sampai saat ini udah masuk ke nyaman ngajar. Ya dalamnya udah mulai nyaman sih. Oke. Oke, siap kalau gitu. Mungkin antum ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup lah. Ada info-info apa lagi yang mau antum share nih mumpung lagi kita rekam? Apa ya? Ya untuk penutupan ya, sebagai penutupan ya mungkin untuk kedepannya sebagai ya anak-anak kan juga sebagai guru juga sekarang sebagai ustadz terkadang itu apa, terutama anak-anak santri kelas 12 kelas 12 akhir itu ya mereka itu terkadang merasa jenuh ya bosan dengan belajar terus Hmm. apalagi yang kalau dari pagi sampai malam belajarnya jadi terkadang mereka bosan yang ujung-ujungnya kalau mereka bosan itu kadang mereka nyarinya ke melanggar gitu kan. Oke. Jadi kadang ya, jatuhnya kurang perhatian gitu ya. Kita sebagai guru kadang ngepush terus belajar ngasih tugas kurang memperhatikan dari segi mentalnya gitu mental anak-anak itu mungkin kalau dari ininya ya sebagai anak sebagai guru gitu pandangan kalau sebagai santrinya sebagai murid ya apa namanya jangan pernah merasa bosan belajar karena ke depan tantangan pasti lebih besar kan tantangan kita tantangan kita tantangan zaman-zaman sekarang itu sebagai murid ke depan tuh tantangannya bukan sesama manusia lagi ya tapi udah pakai udah AI kan tantangannya melawan AI Ya. gitu banyak lapangan-lapangan kerja yang digantikan oleh AI gitu ya jangan pernah merasa bosan belajar ya karena kan kalau kita nggak kompeten itu yang bakal nyusahin kita di kemudian hari ya. Kalau kita punya kompeten punya value dimanapun kita berpijak ya insya Allah bisa kok survive gitu. Ini gitu. Oke. Tadi sempat kepotong nih sekaligus sebagai penutup juga lah. Sebagai rangkuman kalau enggak, yang jalur masuk ke UI tuh tadi Ana Afwan tuh agak agak kepotong kayaknya. Sambil di-spill diulang, ada jalur apa aja, kemudian tadi yang belum kesebut ada jalur apa aja. Jadi yang pertama bisa SNMPTN, SBMPTN, dua ya, SIMAK, terus Tiga. PPKB, KKI. KKI KKI ini itu yang apa? untuk internasional, kelas internasional ya. Oke. Jadi KKI ini ada dua jalur KKI tes. Jadi tesnya bareng di SIMAK ya. SIMAK Oke. itu berarti ada kelas paralel, reguler sama KKI internasional. Ada juga KKI yang lewat jalur talent scouting. Talent scouting ini jalur rapot, tapi nanti masuk ke kelas internasional. Jadi sama kayak jalur SNMPTN, cuman dia ada tambahannya, harus ada skor TOEFL-nya. Gitu. Skor TOEFL itu ada minimalnya. Bisa pakai TOEFL atau IELTS. TOEFL itu kalau misalnya skor minimalnya 500. Jadi harus 500. Terus satu lagi jalur prestasi. Kalau jalur prestasi ini jatuhnya beasiswa ya, beasiswa dari UI-nya.
Jadi kuliah 100% gratis. Tapi syarat prestasinya itu minimal juara 3 tingkat nasional. Kayak contoh misalkan di angkatan anak itu fisika ada beberapa orang yang eh, lolos OSN ya, juara OSN, terus ikut IPO, International Fisik Olimpiade ya, IPO, jadi waktu di Indonesia, itu dia di Indonesia, di UI kuliah gratis 100% gitu. Jadi dia masuk lewat jalur prestasi, tapi minimal itu tingkat nasional. Oke. Kalau jalur tahfiz ada Minimal nggak? juara. Nah, jalur prestasi nggak ada. Di UI nggak ada. Nggak ada. Coba, kadang ada yang ini kan hoax-hoax itu hoax berita jalur tahfidz, ini itu Oh hoax. gitu. Kalau Keren. setahu kalau jalur tahfidz itu Universitas Muhammadiyah ada jalur tahfidznya. Itu Oke. beasiswa. Kalau jalur tahfidz non beasiswa itu ada di Universitas Brawijaya, Oke, kalau di UI nggak ada lah ya. Malang. UI nggak ada. Itu udah jalur-jalurnya udah itu. Terakhir jalur prestasi. Apa masih ada jalur lain? Ya, terakhir jalur prestasi itu. Jadi ada 6 ya. Oke. SNMPTN, SBM, SIMAK, KKI, talent scouting, sama prestasi. Oke. Kalau ada anak-anak yang minta nomor WA antum, mana langsung kasih apa izin dulu? Boleh saya kasih aja, Set. Nggak apa-apa, Set. Ya, atau barangkali antum nanti suatu saat mau inisiatif mengumpulkan alumni-alumni Minhaj yang masuk UI itu, ada grupnya. Nanti kalau ada ya, nanti undang Ana. Kalau ada. Udah ada nah grup, tapi di grup lain gitu. Oh gitu. Di lain Lah grupnya. kenapa Tapi lain? ini baru tiga. Karena di UI itu untuk kuliah, perkuliahan itu semua pakainya lain gitu. Oh gitu. Pakainya lain. Nah, waktu itu kita bikin grup, baru bikinnya di lain, belum ke WA. Itu pun isinya baru bertiga gitu. Siapa aja tuh? Ana, terus Asma, yang angkatan di bawah Ana, Hmm? sama Hani, yang 2 tahun di bawah Ana berarti. Yang Mus'ab kalau nggak salah namanya ya. Ya Yang itu yang geografi. ya, si Mus'ab itu dia belum sempat masuk, dia udah keluar dari UI. Dia pindah. Atau malah sebut merek nih. Kita harus izin ke Musab nanti nih. Anda tadi hampir hampir kesebut sebetulnya. Ya, maksudnya lebih enak kan di WA. Maksudnya barangkali ada tim di sekolahnya atau suatu saat nanti kita bisa apa masukin alumni juga biar lebih cerah gitu. Mereka dapat info-info di situ tentang UI gitu. Gitu loh. Ya boleh nanti Anda cobain deh, hubungin ke mereka. Mm. Iya, kalau pada bersedia ya. Mudah-mudahan sih, tapi mudah-mudahan bersedia. Masa nggak bersedia? Karena udah lupa, pada pada ngelupain Minhat. Ya makanya kita bangun lagi nih. Nggak ngelupain lah. Mungkin mereka kan butuh diajakin juga. Nah makanya nih kita udah ngobrol. Nanti kita coba ajakin. Anda juga kan barangkali nanti ngobrol juga sama yang lain tuh. Ya, Kan gitu. kalau nggak salah Maksudnya itu yang Mus'ab ada 2 orang Set, yang keterima di UI. Yang yang satunya angkatan Banat. Musab. Nggak tahu. Iya, Anda nggak tahu itu satunya siapa gitu. Musab itu kan termasuk yang gap year. Oh, oh GPR ya. Mm-mm. Berarti pas tahun dia masuk itu ada 2 yang keterima di UI. Dia sama satu lagi nggak tahu siapa gitu. Oh gitu. Ya sekalian nantilah sekalian kita sambil lacak-lacak nih kalau udah ngobrol-ngobrol kan ada beberapa data dari antum nih. Terus kalau kita bikin grup kan jadi lebih jelas juga. Biar data kita juga lebih valid nih. Ana bahkan waktu itu dengernya antum lulus jalur mandiri. Apa Ana yang Oh salah iya, dengar, apa Ana yang lupa sih waktu itu? Nggak tahu lah. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah jelas. Ternyata jalur SBMPTN berarti kan. PBK. Iya. Oke lah dibantu komunikasinya ya ke teman-teman alumni ya. Bahkan nanti kan kalau ada yang bisa ngobrol juga, kan bisa jadi beda tuh yang kayak antum ceritain apa biaya yang tadi antum ceritain berdasarkan pengalaman yang lain kan Ya, sesuai mereka tuh. Bahkan ada update-updatean mungkin. ada Kalau POV Jaki, dari antum pihak nggak kenal Jaki? Zaki. Muhammad Jaki Faturrahman, Enggak, itu angkatan di bawah. Nggak angkatan tahu deh itu. Jakwan itu seangkatan sama Jakwan.
Jokon Sahi. Tahun 2024. Dia lulus tahun 2024. Nggak kenal ya? Ya SMA-nya doang di situ ya, SMP-nya bukan di Minhat ya. Wah, kurang tahu tah. Karena Ya nantilah kadang udah nanti. lupa lupa nama. Mungkin kalau lihat wajahnya baru ingat. Oke, oke. Ya udahlah nanti pokoknya kalau ada grupnya kan jadi enak tuh nanti. Ya. Barangkali grupnya tapi ini mah bukan grup khusus alumni antum aja, maksudnya buat jembatan antara alumni, jembatan antara sekolah, jembatan buat adik-adik antum juga gitu. Ya kan barangkali ada yang nggak lulus tahun ini, tahun depannya nyobain lagi kayak Musab itu Musab termasuk yang gap year sebenarnya. Oke, gitulah. Cukup ya. Makasih banyak nih atas waktunya Ustadz Muhammad Ziad. Banyak-banyakin sabar kalau dia jadi guru ya. Ya, Ya. mencoba untuk nggak membawa pengalaman-pengalaman di pondok. Nah, di pondok Iya. karena dulu suka cabut-cabut. Oke. Jangan. Kalau sekarang udah beda zamannya. Ya nggak Jadi bisa guru gitu. yang baik. Oke, Zat. Kita cukupkan ya. Naktatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.